Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini menjemput Pak Marzuki Muharram bersama Pak Dr. Soekarno S di Hotel Mercury. Oke, mari kita ikuti perjalanannya. Ikan nih Pak Dr. Sudin. Ya, ini pencom, silakan pilih. Oh, udah. Bakar bumbu ya. Bakar bumbu. Bakar bumbu ya. Berapa lama nunggu? Berapa lama nunggunya? Sekarang 30 satu aja udah banget itu. Ngambil berapa? Gaji lagi. Gaji lagi. Dua dah. Udah cukup dah. Ya. Itu, nah itu dah. Yang satu dibakar, satu Enak tidak Pak? Spesial enak ya kan? spesial itu pertama ditaruh bumbu, terakhirnya ditambah kecap. Ya udah. Jadi makan bumbu yang ini ya. Ya. Oke. Siapa ngambil dulu? Di sini Pak. Mana kita duduknya? Ini ya duduknya. Ya. Jeddah langsung ke Mekah, ke Madinah gitu, jadi nggak terkejar waktu. Tapi Pak Rukman keburu pulang, ayah belum pulang. Nah pada saat pulangnya bareng sama saya pulang. Oh gitu. Saya ketemu sama Pak Menteri itu di dalam pesawat. Sama ayah anda katanya ya? Iya. Oh itu Iya kan tahu ya. Kan sudah satu rahmi juga kan. Silaturahmi ya. Iya. Pas pulang umrah aja nanti diprogramkan untuk ini. Iya. Ya silaturahmi Boleh. ya kan? Iya. Ayah. Mobil aja. Seperti kita minta pengajian beliau lah kepada Iya. mobil. Itu. Mobil rame ya. Rame ya. Ke Jambi pakai mobil. Saya kemarin tuh waktu ke Kerinci Idul Adha menikmati banget itu saya itu. Oh kemarin tuh ya? Nggak ikut kemarin ya? Ikut kemarin. Ikut. Sana Ikut. Saya mau ikut udah jadi. Jadi Ada ponakan menikah itu kan? Iya. Saya udah lama ngomong. Di Bunda ya? di situ. Oh iya. Dia kapak hafal. Tahunya kami di situ. Ya udah ada 3 tahun ke sini ya? Pas 3 tahun. 3 tahun. Pas ya. 3 tahun. 3 tahun. Iya alhamdulillah. Ya satu lagi dia ini Jonet yang sekelasnya ini. Itu ikan pengaman. Dari kampung. Ya, Tapi saya banyak langsung 3 tahun, 5 tahun. Per 3 tahun. pertama sekali dikirim Belum. dengan apa? Ini dari Pak Muktis. Nah, Toko materialnya. Enak gitu. berkah. Oh, lah ibri itu. Nah, ada itu. Iya. Nah, itu kan dia sebangsa gini. Tuh. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Amin ya Allah. Mohon doanya. Terima kasih. Semoga sukses Pak Abu Fikri ya. Diberikan kemudahan apa yang dicita-citakan, semoga sukses berhasil. Amin ya Allah. Ada apa lagi Pak ya? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka bercerita tentang kebaikan, kebenaran di dalam tausiah agama. Untuk apa? Demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, beberapa hari yang lalu saya diajak oleh sahabat saya, saudara saya, yaitu Bapak Dr. Zulkarnain SMAG. Beliau adalah Ketua DPD Jamiatul Islamiyah Provinsi Bengkulu. Nah, saya diajak oleh beliau untuk menyambut kedatangan saudara kami yang bertugas di Sekretaris Balitbang Kementerian Agama RI. Beliau bernama dengan nama Dr. Marzuki Muharam MA PhD. Nah, waktu itu beliau membawa istri yang sering kita katakan ibu. Nah, jadi pada malam itu saya, Bapak Dr. Zulkarnain dan Bapak Marzuki beserta Ibu, kami minum-minum lah gitu ya, semacam tempat minum-minum kopi di emper-emper. Tapi waktu itu kami tidak minum kopi, melainkan minum badrek. Dan kami sempat memakan nasi goreng. Jadi di tempat yang pinggiran, tempat minum juga minuman gerobakan, bukan restoran. Nah, itu indahnya malam itu. Jadi di situ kami bincang-bincang tentang jin, iblis, setan, Adam. Dan banyak juga kajian-kajian yang kami buka pada saat itu. Namun belum sempurna. Ya namanya cerita di warung kopi. Walaupun kami tidak minum kopi, tapi minum bandrek. Nah, kemarin Jumat malam, setelah kami melaksanakan wiridan di balai, kembali saya dengan Bapak Dr. Zulkarnain SMAG mendampingi saudara kami tadi, yaitu Bapak Dr. Marzuki dan Ibu, untuk pergi makan bersama. Yaitu makan ikan bakar, udang, gulai, dan macam-macam tadi. Nah, kami didampingi oleh Bapak Profesor Sirajuddin. Beliau dulu pernah jadi rektor UIN. Kemudian kami juga didampingi oleh Bapak Mukhlisuddin, doktor beliau ini. Dan beliau pernah menjadi Kakandepak di kota Bengkulu. Dan tidak lupa pula di situ ada ketua di bidang ibadah, Bapak Mukhlis SE beserta Ibu. Nah, di situ kami bincang-bincang bersama-sama ya tentang perjalanan, pengalaman, termasuk kaji. Lagi-lagi kami ngangkat lagi tentang masalah jin, iblis, setan, dan semua perjuangannya tentang kita, Bani Adam ini. Nah, berdasarkan itulah dan sesuai dengan janji saya kepada kita semua bahwa video berikut ini akan kita sampaikan tentang kajian-kajian tentang nabi-nabi beserta hikmah-hikmah yang ada di dalamnya yang memungkinkan untuk kita petik sebagai bahan amalan kita atau bahan pertimbangan cara kita berpikir ke depan. Nah, kali ini saya akan mengangkat surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ ada kalimat yang berbunyi, wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, seketika Tuhanmu berkata kepada semua malaikat. Apa bunyinya? Sungguh, aku hendak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Jadi otomatis pada waktu itu spontan. Para malaikat itu menjawab dengan suatu jawaban yang mengagetkan sebenarnya. Karena sifatnya bantahan. Bantahan ini ya tidak menutup kemungkinan
ada suatu persangkaan bagi para malaikat terhadap Allah bahwa menjadikan khalifah berikut ini hanya sekedar untuk menambah pekerjaan saja, menambah masalah saja. Nah, terbukti ketika mereka berkata, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi waktu itu malaikat sempat berkata begini, adakah patut engkau jadikan juga khalifah di muka bumi yang nanti mereka akan beriri-irian, berdengki-dengkian, berbenci-bencian, bermusuh-musuhan, berperang-perangan, bertumpahan darah, saling bunuh-membunuh. Sedangkan kami para malaikat selalu memuji dan memuja Engkau ya Allah. Bahkan kami mensucikan Engkau ya Allah. Bukan menodai sebagaimana khalifah-khalifah yang pernah Engkau buat sebelum hari ini. Begitu. Nah, pada ayat itu juga Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak tahu. Nah, dari surah Al-Baqarah ayat 30 ini terdapat banyak hikmah di dalamnya. Nah, kita gali satu persatu. Pertama, seketika Allah berfirman, Allah bersabda, Allah menyatakan suara katanya melalui Rasulullah. Apa bunyinya? Wa iz qala rabbuka lil malaikat. Bunyinya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di muka bumi itu khalifah. Fi itu di dalam artinya. Di dalam bumi itu khalifah. Jadi para malaikat langsung spontan menjawab. Nah, jawaban seperti yang saya katakan tadi. Yang akan kita gali sekarang adalah bagaimana mungkin malaikat itu mengerti dan tahu bahwa ciptaan berikut ini sedangkan dia belum ada orangnya, dia bakal berbuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana kok malaikat tahu? Nah, ceritanya adalah pertama, malaikat itu tahu adalah karena Adam alaihissalam beserta keturunannya termasuk kita hari ini itu adalah generasi yang ke-70. Generasi yang ke-70. Nah, generasi pertama sampai yang ke-69 yaitu bangsa jin, ya semua mereka ya seperti itu. Iri-irian, dengki-dengkian, benci-bencian, dendam-dendaman. Saling serang, saling bunuh, saling bertumpahan darah. Begitu saja, dari dulu begitu-begitu saja. Dan mereka sudah bosan, mereka sudah muak. Karena prosesing kejadian itu bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi ribuan tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun terjadi begitu-begitu saja. Nah, tahu-tahu Allah hendak menjadikan lagi. Nah, jadi malaikat sudah tahu kejadian itu sudah ada. Kapan? Sebelum Adam dijadikan. Sudah ada 69 generasi di atas Adam. Nah, generasi yang ke-69 itulah bangsa jin tadi. Itu saudara. Nah, itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa malaikat memprotes Allah? Dia sudah tahu bahwa dari kata khalifah. Khalifah itu asal katanya khalafa. Yukhalifu, khalfan. Khalifah. Artinya pertikaian, perbedaan, pertengkaran, perselisihan, bahkan bisa jadi pembunuhan. Jadi kata khalifah itu menjurus ke sana. Sedangkan khalifah itu sendiri adalah orang atau sosok
atau sekelompok hamba Allah yang berfungsi untuk meredam pertikaian, perpecahan, perselisihan, pertumpah darahan, bahkan memimpin untuk memakmurkan mereka ini jangan sampai terjadi pertumpah darahan itu. Itu dia khalifah. Tapi pekerjaannya tetap menjurus kepada pertikaian, perselisihan, pembunuhan, pembantaian, pertumpah darahan. Karena adanya saling tikai bertikai, saling salah menyalahkan, saling hantam menghantam, bahkan saling bunuh membunuh. Nah, dari kata khalifah itulah malaikat tahu. Nah, untuk yang baru, malaikat sudah bisa menangkap dari kalimat ini ja'il fil ardi khalifah. Kalau khalifah sudah pasti orang mulia, orang agung, turunan Muhammad, bersifat dengan sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah. Pasti orangnya seperti itu. Tetapi orang ini hendak dimasukkan oleh Allah ke dalam bumi. Di dalam bumi itu ada makhluk yang terbuat, yang terjadi, yang tercipta dari 4 anasir. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Artinya pada sebuah bumi itu di dalamnya ada angin, ada air, ada tanah, ada api. Otomatis angin dengan anasirnya yaitu roh rehan yang bersifat dengan sifat pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang kaya, tidak bisa melihat orang pintar, tidak bisa melihat orang lebih. Tiba-tiba hatinya begalau, muncul iri, dengki, dan bencinya kepada orang itu. Padahal persoalannya tidak mengganggu dia. Itu sifat anasir angin. Sifat anasir air, pantang kerendahan, maunya ada tinggi saja, besar saja, hebat saja, suci saja. Pokoknya dialah yang super, yang lain tidak. Yang ketiga, di bumi itu ada anasir tanah. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Sudah tinggi pangkat, sudah tinggi jabatan, sudah tinggi harta, sudah banyak uang, masih juga mau mencomot hak orang lain. Kemudian di bumi itu ada namanya unsur api atau anasir api. Sifatnya pantang tersinggung, tidak mau kalah. Nah, ke dalam bumi inilah khalifah tadi akan ditanamkan, akan diparikan, akan ditugaskan oleh Allah. Nah, itu menceritakan sebenarnya sesuatu yang ada pada kita, saudara. Karena bumi itu, ini dia bumi. Ini bumi. Yaitu tubuh badan jasad kita. Ya, di dalam bumi ini terdapat angin, air, tanah, dan api. Dengan sifat-sifat yang antagonisnya tadi. Nah, ke dalam itulah Allah akan menanamkan khalifah tadi. Tepatnya ditanamkan di dalam hati, itulah ruh kita. Itulah dia anak Muhammad, turunan Muhammad, bersifat dan sifat Muhammad. Ya otomatis akan berbunuh-bunuhanlah mereka. Berperang-peranglah mereka dalam satu tubuh ini. Karena mereka itu adalah terdiri dari 2 golongan yang berbeda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Tagabun ayat 2. Wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu bima ta'maluna. Nah, dialah Allah yang menjadikan batang tubuh yang satu. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Siapa yang kafir? Yang kafir itulah yang terbuat daripada 4 anasir tadi. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Dia adalah manusia.
atau jiwa atau nafs pada kita. Nah, manusia itulah yang kafir, yang ingkar kepada kebenaran Allah dan Rasul yang dibawa oleh sang khalifah tadi atau roh tadi. Makanya Allah berkata dalam Al-Quran itu pada surah At-Tagabun tadi, bahwa dialah yang menjadikan batang tubuh yang satu, di dalamnya ada yang kafir, ada yang beriman. Yang kafir itu adalah manusia. Siapa yang mengatakan manusia? Ya Allah dan Rasul, bukan saya. Saya cuma menyampaikan kata beliau kepada kita semua. Nah, itu kan dapat kita lihat tuh pada surah Al-Quran yang berbunyi, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan kafir kepada Tuhannya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan terhadap persoalan seperti itu, dia menyaksikan. Artinya dia melakukan kekafiran itu dengan kesadarannya. Bukan tidak sengaja, dengan kesadarannya. Nah itu. Kemudian ada pula yang mukmin. Siapa itu mukmin? Yang mukmin tadi adalah khalifah tadi. Ruh tadi. Yang dia pernah bersaksi dan menyaksikan Allah. Yang nyata tidak Allah, melainkan utusannya, itulah Muhammad. Inilah momen yang terjadi pada surah Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyata wa ashhadahum ala anfusahum. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika aku mengumpulkan roh anak Adam. Tentu di Baitullah hakikat tempatnya. Itu. Aku angkat sumpah atas diri mereka masing-masing. Aku tanyakan kepada mereka, alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapakah alastu bi tadi? Siapakah aku yang dengan Tuhan tadi? Ya tentu Muhammad. Karena beliau adalah wujud serta Allah. Nah, ajaran yang beliau sampaikan pada waktu itu nanti, itulah ajaran Islam. Ajaran selamat yang akan membawa semua ruh itu kembali kepada Tuhannya di tempat itu. Nah, seketika Muhammad berkata, alastu birabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Karena semua ruh melihatnya. Akhirnya dia mengatakan, bala syahidna. Benar, kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Maka mereka tersungkur sujud di hadapan Allah dan Rasul sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Namun Allah adalah nama zat. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Makanya Allah menyatakan dirinya ataupun keberadaannya pada sifatnya, itulah Muhammad. Jadi pada Muhammad itu ada Allah, pada Allah itu ada Muhammad. Itulah kenapa nama mereka itu disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif Lam itu nama Allah, Hamdu itu nama beliau Muhammad tadi. Bergeser dikit bernama Ahmad. Zohir dia sebagaimana manusia seperti kita, namanya Muhammad. Itu. Nah, ruh itulah yang disebut dengan mukmin atau turunan Muhammad tadi, dengan sifat-sifat yang dia berikan kepada kita sebagai ruh. Otomatis malaikat tahu. Pasti mereka akan iri-irian, benci-bencian, dengki-dengkian, bahkan saling membunuh. Ruh membunuh manusianya atau jiwa tadi. Jiwa membunuh ruh. Tapi kedua-duanya tidak bisa mati dengan pembunuhan itu. Karena mereka adalah gaib.
Itu. Nah, jadi itulah salah satu sebab kenapa malaikat tahu bahwa khalifah ini akan ditanamkan di dalam bumi. Dia akan bertemu dengan hawa nafsu dunia syaitan. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Dia tahu. Jadi nanti mereka itu kan berantem sesama dirinya dulu. Berantem antara manusia dengan rohaninya dulu. Di dalam dada ini. Itu yang sering melahirkan keraguan-raguan. Ketidaktahuan dan macam-macam. Karena dia berantem dulu. Nah dari situ malaikat tahu kenapa ciptaan baru nanti akan bertumpah-tumpah darahan. Dari situlah malaikat tahu. Itu. Nah kemudian dikatakan oleh malaikat, ataja'alu fiha mayusidu fiha wa yasfikud dima. Adakah patut engkau jadikan makhluk yang lain atau yang baru? Katakan itu khalifah, tapi nanti mereka akan berbunuh-bunuhan. Itu terjadi sekarang. Yang kita lihat sekarang ini. Manusia itu saling iri mengiri, dengki mendengki, benci membenci, hasut menghasut, pukul memukul, serang menyerang, bertumpahan darah bahkan bermati-matian. Itu. Malaikat tahu itu. Nah, logika malaikat ini tidak salah, saudara. Benar adanya, mulai daripada kejadian makhluk Tuhan sebelum Adam, generasi 1 sampai generasi 69. Mereka benar-benar berbuat kerusakan, buat keribukan. Mengacau. Ditambah lagi dengan pengetahuan malaikat. Seketika khalifah itu, turunan Muhammad itu dimasukkan ke dalam hati. Maka dia bertemu dengan Pak Nasir. Lah berperang lagi mereka sesama mereka. Artinya diri kita berperang dengan diri kita. Makanya ayah kita mengatakan ada aduika nafsuka lati baina jambaika. Sebenarnya musuh yang penting kamu lawan itu bukan yang di luar. Tapi yang di dalam dirimu itu. Sebangsa hawa nafsu dunia syaitan. Hawa itu terjadi adalah karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Maka terjadilah hawa. Sifatnya pandang kelintasan. Itu. Yang kedua, terjadilah lembaga ini dari air. Disebut dengan hawa, disebut dengan nafsu. Apa sifatnya? Pantang kerendahan, pantang kalah, pantang kerendahan. Maunya benar sendiri, hebat sendiri, luar biasa sendiri. Dan seterusnya. Hingga anasir tanah dan anasir api sama. Nah, kesitulah ruh tadi atau mukmin tadi diparikan oleh Allah. Mau tak mau ribut, pasti. Nah, yang menarik adalah seketika Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya pada waktu itu, baik itu malaikat dari kalangan bangsa malaikat ataupun malaikat dari kalangan bangsa jin, yaitu yang dipimpin oleh Azal bin Janu, mereka tidak tahu apa yang menjadi sebab Allah menjadikan khalifah baru ini. Mereka tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Nah, apa dianya yang Allah tahu, malaikat dan jin belum tahu waktu itu. Sehingga dengan itu terjadilah alasan Allah untuk menjadikan khalifah di muka bumi kembali. Apa itu? Ternyata adalah wa 'allama Adam asma'aku laha. Mengajarkan Allah kepada Adam tentang nama-nama. Diartikan oleh para mufasir zaman dahulu, zaman sekarang, karena ada hadisnya.
Apa bunyinya? Sesungguhnya mereka, para jin, para iblis, para syaitan, dan semua orang yang bersifat dengan sifat itu adalah apa? Adalah tidak tahu diri, adalah tidak mengerti apa itu nama, apa hubungan diri dan nama. Makanya di sini saya sampaikan bahwa dasar penciptaan makhluk itu ada 4. Pertama kali zat itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Yang kedua sifat yang merujuk kepada Muhammad itu sendiri. Yang ketiga asma atau nama-nama. Itu merujuk kepada roh kita. Merujuk kepada diri kita yang sebenarnya diri, saudaraku. Sedangkan if'al atau wujud perbuatan itu adalah tubuh badan jasad atau casing bagi kita semuanya. Begitu. Nah, Allah katakan ini alamu ma la ta'lamun. Diajarkan oleh Allah Adam ini tentang nama-nama, mulai daripada asal muasalnya, prosesing perjalanannya sampai hari kematiannya, dijelaskan oleh Allah. Ditunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya diri. Diajarkan pula ini lawanmu, begini cara mengatasinya, begini cara mengalahkannya. Kamu adalah khalifah, pimpinlah mereka, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu. Dengan hikmah wal mau'izah. Jadi kita sebelum berdakwah keluar, kita berdakwah kepada diri kita sendiri. Yang dia juga ingkar, yang dia juga melawan, yang dia juga menyalahgunakan kebenaran-kebenaran. Kan jelas kalimat itu. Wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu bima ta'maluna. Dialah Allah yang menjadikan pada batang tubuhmu yang satu, di dalamnya ada yang kafir, dan di dalamnya ada yang beriman. Siapa yang beriman? Itulah tadi ruh yang saya ceritakan tadi. Itu. Nah, tapi ingat, baik dia seketika bernama Nur Muhammad, atau seketika dia bernama dengan mukmin, situasi dan kondisi keadaannya sama, cahaya. Tetap saja tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada katanya. Ya cahaya. Dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Tetapi kenapa Pak Abu? Di situ ada istilah mereka menjawab bala syahidna. Benar kami menyaksikan. Padahal dia waktu itu masih berwujud cahaya. Masih berwujud mukmin. Belum ruh. Artinya mereka kan belum bertubuh tuh. Belum berbadan, belum berjasad, belum ada bibir, belum ada lidah. Gimana dia ngomong? Bagaimana dia berbicara? Ya enggak bisa lah. Kalau tidak bisa, kenapa Allah melukiskan ini, Rasul menyatakan ini pada kitab Quran? Kenapa? Nah, inilah yang saya katakan bahwa Allah dan Rasul itu memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya yang ingin berpikir dalam agama. Jadi segala sesuatu itu dimulai pada hal yang paling sederhana, yang paling umum, biar kita mudah mencernanya. Begitu. Padahal tidak mungkin Nur itu bersuara berkata. Tidak mungkin. Kecuali hanya merasa. Jadi jangankan mukmin tadi, jangankan Nur Muhammad tadi, negeri Bakkah yang ditempati waktu itu, aras di bumi, atau Baitullah itu, sorga neraka, bahkan mukmin itu semuanya nur. Nur. Tetapi Allah bercerita kepada kita dalam bentuk bahasa yang sederhana. Dia katakanlah negeri yang awal itu negeri Bakkah. Jadi pola pikir kita terarah kepada negeri yang ada di muka bumi. Padahal yang maksud bukan itu. Kemudian
Di negeri itu ada rumah, yaitu rumah itu disebut dengan Baitullah. Rumah juga bukan seperti kita bayangkan, nur juga. Tapi untuk mempermudah paham agar kita jangan jauh melenceng dalam memahami agama ini, maka Allah memberikan kabaran-kabaran untuk syariat atau umum. Begitu. Nah, jadi saudara-saudaraku, inilah ilmu nama yang Allah ajarkan kepada Adam. Bahwa dia bernama Mukmin, pada waktu itu dia adalah cahaya Muhammad. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, dari Baitullah inilah diambil cahaya tadi. Ada cahaya itu diambil. Casingnya, badannya, jasadnya ternyata cahaya juga. Dimasukkan ke dalam casing tadi. Itulah dia. Para Jibril, CS. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atib, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, dan seterusnya. Itu adalah mukmin yang diambil dari Baitullah. Casingnya, tubuhnya, badannya, jasadnya adalah nur. Adalah nur. Nah, bagaimana ini Pak Abu Fikri? Kita adalah nur. Mukmin adalah nur. Lalu tubuhnya juga nur. Ini nur ini diambil dari mana ini? Nah, ini adalah nur yang diambil daripada bumi yang diberkati. Yang sering kita ceritakan itu. 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. 1, bumi yang diberkati. Nah, itu dia. 2, aras di bumi atau Baitullah. 3, sorga neraka. 4, baru mukmin. Jadi negeri yang diberkati, aras di bumi, kemudian sorga neraka, kemudian mukmin, itu saudara kita semua. Berbeda-beda bentuk dan rupa serta bahan fisiknya, tetapi isi dalamnya sama, Nur Muhammad semua itu. Di situ kita sudah bersaudara. Nah, dari bumi yang diberkati tadi lah diambil nur, dijadikan bahan untuk penciptaan tubuh para malaikat. Nah, dari bumi yang diberkati itu diambil. Jadi beda dianya nur yang berarti mukmin dengan nur yang dicomot dari Baitullah atau dari negeri Bakkah tadi. Beda. Nah, itu. Walaupun dia satu turunan. Apa bedanya? Nah, kalau nur yang dijadikan tubuh daripada Jibril, Mikail, Israel, Israfil, seterusnya tadi, itu memang nur yang diambil dari negeri yang diberkati. Tanah yang diberkati, itulah negeri Bakkah. Sedangkan nur yang nama itulah yang akan ditanamkan ke dalam ini sehingga dia menjadi malaikat, itu jelas beda kaplingannya. Negeri yang diberkati, nah itu tersendiri itu. Aras di bumi tersendiri, sorga neraka tersendiri. Tetapi mukmin juga tersendiri. Walaupun nanti mukmin menggunakan cahaya yang ada pada bumi yang diberkati itu diambil sebagai casingnya. Nah, kemudian dari Baitullah itu diambillah nur tadi yang dia sudah beriman tadi. Nah, dimasukkanlah ke dalam casing. Casingnya adalah tanah. Nah, dimasuklah ke dalam itu. Nama makhluk ini adalah Adam. Begitu. Kemudian diambil lagi nur tadi yang di Baitullah tadi, dimasukkanlah dalam casing. Yang casing itu terbuat dari api. Api mana itu diambil? Api yang ada di negeri berkati tadi. Masuklah dia ke dalam. Jadi malaikat, Adam, jin, isi dalamnya sama. Nur Muhammad yang bernama mukmin. Nah, kemudian Allah mengambil angin, air, tanah, api yang ada di bumi yang diberkati tadi. Untuk apa? Untuk casing daripada Nur Muhammad atau mukmin tadi pada level kedua. Nah, diambillah nur tadi,
dimasukkanlah dia ke dalam fisiknya yang terbuat dari angin. Bernamalah dia Roh Rehan. Diambil dari Baitullah tadi, Nur Muhammad, dimasukkanlah dia ke dalam casing terbuat dari air. Maka bernamalah dia dengan nama Roh Rahmani. Kemudian seketika diambil roh tadi ataupun nur tadi dari Baitullah, dimasukkan kepada casing yang terbuat daripada tanah. Tanah yang diambil daripada bumi yang berkati tadi. Maka bernamalah dia Roh Jasmani. Maka diambillah casing daripada api yang ada di negeri berkati tadi. Diambil casingnya itu. Diambillah ruh atau Nur Muhammad yang ada di Baitullah, dimasukin ke sini. Maka jadilah dia roh idafi. Itu level berapa itu? Itu level 2. Nah, kalau level 3 itulah tadi penggabungan roh rehan, rahmani, jasmani, idafi, hawa, nafsu, dunia, setan. Makhluk Allah terbuat daripada angin, air, tanah, api digabung. Inilah asal muasal terjadinya langit. Inilah asal muasal terjadinya bumi dan segala isinya. Dan semua itu adalah ayat. Di dalamnya adalah ayat atau tanda Tuhan. Ternyata ayat bukan kata-kata, bukan cerita, melainkan ada bendanya. Coba perhatikan itu. Kami jadikan langit dan bumi beserta isinya. Sesungguhnya itu adalah ayat bagi mereka yang berpikir. Kami jadikan siang dan malam. Siang untuk kamu bekerja, malam untuk kamu istirahat. Sesungguhnya itu adalah ayat bagi mereka yang berpikir. Apa itu ayat? Tidak akan dapat kita penjelasannya kalau tidak bertemu dengan orang tua kita. Ternyata untuk mengetahui ayat yang ada di bumi, ayat yang ada di langit, ayat yang ada di antara kedua-duanya, kita dapatkanlah pengertian ini pada kamus tunggalnya Allah dan Rasul. Itulah diri kita. Itulah diri kita. Nah, bagaimana ceritanya? Itulah seketika Allah berkata, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwal kitab?" Dijawab oleh Rasulullah, "Al-kitabul Quran." Nah, seketika Quran sudah nyata, sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwal Quran?" Maka dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang sangat tepat, yang sangat pas. Sehingga hari ini jawaban itu ada dalam Quran ini. Surah Al-Ankabut ayat 49. Apa bunyinya? Bal huwa ayatu bainatu fisudur alazinatul ilmi wa ma yajhadu bihayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran itulah ayat dalam dada kamu, namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakannya kecuali orang yang zalim. Jadi ayat yang dalam dada itulah ruh. Nah, seketika Allah berkatakan, kami jadikan langit, bumi beserta isinya, itulah ayat. Itu artinya adalah mengatakan bahwa langit ada ayat, bumi ada ayat, gunung ada ayat, lembah ada ayat, sungai ada ayat, danau ada ayat, laut ada ayat. Semuanya ada ayat dan semuanya ada ayat. Artinya punya ruh sama dengan kita. Artinya langit, bumi beserta itu adalah saudara kita. Apalagi kita sama-sama bertubuh badan jasad manusia. Tentu lebih saudara lagi. Makanya saya katakan, tidak akan terjadi pertikaian kalau kita tahu siapa itu dalam dada kita, siapa itu dalam dada orang lain. Kita adalah bersaudara. Kalau kita mengerti hal itu, kita tidak akan saling sakit menyakiti, rugi merugikan, apalagi bertumpah darah. Tidak mungkin. Nah, inilah ilmu tentang nama yang Allah ajarkan kepada Adam. Nah, nanti di zaman Sulaiman ada lagi itu kalimat itu. Seketika Sulaiman memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Sulaiman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku adalah Sulaiman.
Aku mendengar kamu tidak menyembah Allah tapi menyembah matahari. Datanglah kepadaku dengan menyerah. Ini ungkapan Sulaiman kepada Ratu Bilqis, Raja Saba. Akhirnya mereka datang dengan kondisi damai dan menyerah. Maka dia masuk ajaran Rasulullah, ajaran Nabi Sulaiman, maka dia waktu itu Islam. Atau selamat dalam bahasa kita. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasul kepada Adam. Bukan batu, pasir, kayu, air, daun, buah. Bukan itu. Kalau itu tidak akan menunjang kesadaran seorang manusia untuk tidak saling bunuh-membunuh, untuk tidak saling menumpahkan darah. Tidak akan menunjang kalau sekadar pengetahuan itu. Nah, tetapi dengan adanya dia tahu bahwa di dalam dadanya juga ada dalam dada orang lain. Dan mereka adalah bersaudara. Pada langit dan bumi beserta isinya. Di dalamnya mereka itu juga ada yang sama dengan kita. Berarti mereka bersaudara. Makanya kalau kita sudah mengaji seperti ini, tidak mungkin kita iri mengiri, dengki mendengki, benci membenci, apalagi bertumpah darah. Kenapa? Kita tahu yang dalam dada kita sama dengan dalam dada orang lain. Yang dalam dada orang lain sama dengan yang ada dalam dada kita. Nah, inilah untuk peredam terjadinya pertumpahan darah itu, saudara. Makanya Allah katakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Begitu. Nah, tetapi ada ganjalan bagi Azrail bin Janu beserta kelompoknya, yaitu bangsa jin tadi. Ingat, Azrail bin Janu itu adalah raja jin. Waktu itu dia belum bergelar iblis, belum. Apa ganjalannya? Nanti kita akan tahu. Apa pengetahuannya? Nah, itu dia. Nanti seketika Allah telah jadikan Adam itu dari tanah, disempurnakan padanya, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya. Maka berkata Allah kepada para malaikat, wa izqulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Seketika kami berkata kepada para malaikat, semuanya sujudlah kamu kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Mulai masuk gelarnya itu. Akhirnya Allah bertanya kepada iblis. Apa bunyi pertanyaannya? Ma mana'aka ala tasjuda iz amartuk. Apa yang menghambat, apa yang menghalang Anda untuk sujud kepada Adam seketika aku perintahkan Anda untuk sujud? Apa alasannya? Ini pertanyaan Allah kepada bangsa jin yang dipimpin oleh Azrail bin Janu, yang waktu itu dia belum bernama iblis, belum. Nah, dijawablah oleh Azrail bin Janu. Apa bunyi jawabannya? Anna khairu minhu. Aku adalah lebih baik daripada dia. Apakah itu salah? Jawabnya benar. Memang dia lebih baik daripada Adam. Pertama, usianya yang sudah panjang. Sudah banyak memakan garam dan asam. Sudah punya pengalaman yang luar biasa. Beribu-ribu tahun. Itu. Bahkan mereka bergelar dengan gelar Al-Muqarrabun. Orang yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana prosesnya mereka dapat gelar dengan Al-Muqarrabun? Ya karena mereka dulu perang-perangan juga, bunuh-bunuhan juga, bertumpah darahan juga di era mereka dulu. Akhirnya Azrail bin Janu dengan pasukannya terdesak. Kalau tidak ditolong oleh Allah dan Rasul dengan cara menurunkan para malaikat untuk memerangi musuh mereka waktu itu, maka semua mereka punah. Nah, berkat pertolongan Allah dan Rasul, maka musuh Azrail bin Janu beserta pasukan-pasukannya dibinasakan oleh Jibril dan malaikat-malaikat lain. Akhirnya Azrail bin Janu beserta kaumnya diangkatlah ke tempat yang tinggi. Namanya Jannatun Naim atau sorga, di mana Adam diciptakan di tempat itu. Tubuhnya. Itu kisahnya itu.
Kemudian di zaman Nabi Sulaiman akan kita lihat bagaimana kehebatan mereka di bidang teknologi, sosial, budaya, politik. Nah, di bidang teknologi saja, bagaimana tidak hebat mereka ini. Istana Sulaiman itu terbuat dari emas, dari perak, mutiara, pasirnya mutiara. Dari mana bahan-bahan ini? Ya mereka bangsa jin itu yang menyelam ke dalam laut, mencari mutiara, mencari emas untuk dijadikan bangunan ini. Untuk Sulaiman bertahta di atasnya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, bahwa Sulaiman itu mempunyai piring-piring dari emas, mangkok dari emas, cerek dari emas, anggaplah itu perabot. Tapi ada suatu kejadian hebat, Sulaiman itu punya sajadah terbang. Kalau dia mau ke Cina, mau kemana-mana saja, dia pakai sejadah terbang. Pertanyaannya, mungkinkah dia itu punya sejadah terbang, kemudian dia terbang dengan sejadahnya? Jawabnya tidak mungkin. Karena kecepatan angin yang dijadikan Sulaiman sebagai alat untuk dia terbang, tidak mungkin mampu ditahan oleh Sulaiman. Bisa masuk angin beliau. Maka dirujukkanlah sejadah terbang itu dengan piring-piring emas yang dibuat oleh bangsa jin. Ternyata Sulaiman sudah punya kendaraan, saudara, dalam bentuk piring terbang. Bukan sejarah terbang, tapi piring terbang. Makanya dia bisa ke Cina, dia bisa ke Indonesia, bisa ke Jerman, kemana-mana waktu itu. Yang nama-nama itu belum ada, tapi daerahnya sudah ada. Makanya dia menjadi khalifah di muka bumi, karena kerajaannya sangat luas, mengitari bumi itu, saudara. Ini teknologi daripada bangsa jin atau teknologinya bangsa Azal bin Janu. Ini cerita tentang kebaikan dia ya, kebagusan dia. Nah, ditambah lagi dengan teknologi seketika Ratu Balqis masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Dia masuk ke dalamnya, dia sing-sing rohnya. Ya Sulaiman kan bujangan. Dia raja, dia kaya raya, dia ganteng, dia punya kekuasaan. Bujangan, bertemu dengan anak gadis, cantik, raja, punya kekuasaan, punya pasukan juga. Apa tidak berkaitan hati nanti gara-gara melihat betisnya Ratu Balqis? Nah, kejadian ini adalah terjadi seketika Ratu Balqis masuk istana Sulaiman. Dalam penglihatan Ratu Balqis, lantai itu air. Air yang tergenang. Ada ikan-ikannya, ada lumut-lumutnya di bawah itu. Oleh karenanya dia takut basah, dia angkatlah roknya. Ini teknologi siapa ini? Teknologi bangsa jin. Teknologinya Azal bin Janu CS dan kawan-kawannya itu. Memang betul. Ana khairu minhu itu. Karena dia hidup lebih lama dan terdahulu daripada Adam. Sedangkan Adam baru lahir hari ini. Disuruh pula sujud kepada dia. Bagaimana mungkin? Tak tahan dia. Mana tahan? Kata orang tua kita, mana tahan? Tidak tahan dia sujud kepada Adam itu. Karena kecil, terlalu kerdil Adam itu dalam pandangan dia. Betul, ana khairu minhu. Tetapi yang lebih dalam lagi adalah jawabannya yang berikut. Apa alasan kamu mengatakan kamu lebih baik daripada Adam? Nah, di samping alasan tadi, Azal bin Janu beserta kelompok jinnya berkata, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah, itu dia. Engkau jadikan aku atau kami ini dari kalangan api, engkau jadikan dia daripada kalangan tanah, fisiknya. Artinya tubuh kami terbuat dari api, tubuh Adam terbuat dari tanah. Ternyata Azal bin Janu beserta kaum jinnya tadi mengerti tentang 4 unsur penciptaan. Mulai daripada angin yang bersifat pantang kelintasan, tidak bisa melihat orang kaya, tidak bisa melihat orang pintar, tidak bisa melihat orang berhasil. Dia bergalau di hati. Timbul iri, dengki, dan benci. Itu sifat anasir angin, namanya roh rehan. Kemudian anasir air.
sifatnya pantang kerendahan, namanya roh rahmani. Maunya besar sendiri, hebat sendiri, gagah sendiri, benar sendiri, suci sendiri, orang lain kotor. Itu sifatnya. Nah, masuk kita kepada anasir tanah, yaitu sifatnya rakus pantang kekurangan. Namanya adalah roh jasmani. Rakus pantang kekurangan, itulah batang tubuh Adam. Terbuat dari tanah yang sifatnya rakus pantang kekurangan. Nah, kalau sudah bercerita rakus pantang kekurangan, berarti Adam ini nanti akan mengganggu orang. Karena sudah ada kodratnya dia terbuat dari tanah. Yang sifatnya rakus pantang kekurangan. Mengganggu yang bagaimana? Mengambil hak orang. Memotong hak orang. Menjegal orang. Bahkan terjadinya peperangan besar di dunia ini adalah efek daripada sifat rakus pantang kekurangan tadi, saudara. Dilihatnya Indonesia bagus, Indonesia subur, Indonesia makmur. Nah, mereka rame-rame pengen mencaplok negara Indonesia. Waktu itu belum Indonesia, tapi Nuswantoro namanya. Berpindah menjadi Nusantara, baru Indonesia. Nah, bayangkan, satu-satu negara yang banyak menjajah dan dijajah, itu Indonesia. Mulai dari Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Semuanya pengen merampok Indonesia. Kenapa mereka merampok Indonesia? Karena ada sifat rakus pantang kekurangan. Sifat tanah, sifatnya Adam tadi. Begitu jeleknya mereka. Kata iblis. Kata Azal bin Janu. Kata pemimpin jin tadi. Terbukti memang. Dia bersifat rakus pantang kekurangan. Nah, bagaimana dengan unsur penciptaan yang keempat, yaitu api? Asal muasal tubuh badan jasad daripada jin, daripada Azal bin Janu tadi. Dia tidak mengganggu orang. Apa sifatnya? Pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Itu sifatnya beliau. Itu sifat kaum beliau. Pantang tersinggung itu artinya dia tidak mau ganggu orang. Tapi dia jangan diganggu. Kalau diganggu, nah, mersai kamu, kata orang Bengkulu. Mampus kamu. Ke lubang semut pun akan dia kejar. Ya, dia pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Nah, sifat ini kita lihat dari sifatnya lebah. Lebah yang tergantung, tergayut di atas pohon. Kita mau lewat silakan, mondar-mandir silakan. No problem, silakan saja. Anda dengan hidup Anda, kami dengan hidup kami. Itu kata lebah. Nah, seketika kita lempar kandangnya, tas. Terjadi kerusakan sedikit saja. Mereka mengejar kita. Sampai ke lubang semut pun kita dikejarnya. Masuk ke dalam air pun ditunggunya air itu. Itu sifat bangsa jin. Bangsa iblis. Bangsa daripada Azal bin Janu tadi. Yang nanti dia akan bernama dengan nama iblis. Nah, dilihat dari sini betul. Memang dia lebih baik ketimbang Adam tadi. Nah, akibat dia tidak mau sujud kepada Adam, seketika Allah memerintahkan, maka dia diusir dari sorga. Diusir dari kenikmatan rasa dirinya. Dijadikan gelisah. Artinya dia dikutuk oleh Allah selalu gelisah. Gelisah terhadap siapa? Gelisah terhadap Adam dan keturunannya. Sudahlah anak baru, kita disuruh sujud kepadanya. Pengalaman belum ada, ilmu tidak banyak. Hanya sekedar tahu tentang siapa diri sebenarnya pada dia mengenai masalah nama tadi. Itu. Nah, setelah dijelaskan oleh Allah dan Rasul tentang apa itu nama kepada malaikat, kepada jin, kepada para Azal bin Janu tadi, akhirnya dia juga ngerti. Tapi tetap dia berpegang. Kalau unsur terjadinya tubuh Adam dari tanah akan begitu sifatnya. Dan kami dari api. Kami tidak akan mengganggu. Tapi jangan diganggu, kami akan tersinggung. Jika kami tersinggung, kami tidak mau kalah. Kami kejar sampai kapanpun. Akhirnya dia diusir dari sorga. Dicabut kenikmatan rasa dirinya terhadap kedamaian dunia. Makanya dia melihat Adam itu sangat jengkel.
Begitu juga kepada keturunannya. Karena dicabut nikmat rasa kesorgaan pada dirinya. Itu saudara. Sudah. Membantah lagi dia. Oleh karena engkau telah mengusir aku dari sorga. Oleh karena engkau telah mencampakkan aku daripada kenikmatan rasa diri. Tunggu. Akan kubuat mereka itu sebagai pembuktian. Tidak akan bersyukur pada engkau ya Allah. Kami akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Di depan kami akan tipu mereka tentang kehidupan akhirat. Di belakang kami akan tipu mereka tentang kehidupan dunia. Di kanan kami akan tipu mereka dengan kehidupan kebaikan. Di kiri kami akan tipu mereka dengan kehidupan yang buruk-buruk tapi nikmat, enak. Maka engkau tidak akan menemukan ya Allah, akan bersyukur pada engkau. Semuanya akan kami ajak mereka itu masuk neraka bersama kami. Ingat, hanya ada satu yang tidak bisa kami taklukkan. Anak-anak Adam itu. Siapa dia? Kata Allah, siapa dia? Dia adalah orang yang ikhlas. Orang yang tidak banyak mempersoalkan kerugiannya akibat ulah orang lain. Selama itu masih bisa ditolerir. Ya samalah. Orang-orang minjam uang sama kita. Kita pinjamkan. Tahu-tahu pas kita nagih, kita dimarah-marahi, kita dicaci maki. Kan tidak patut itu. Akhirnya apa dia bilang? Sudahlah kalau begitu silakan saja Anda ambil, Anda terima uang saya. Silakan ambil, saya ikhlas. Disedekahkannya, walaupun terpaksa tapi disedekahkannya. Akan mengurangkan beban pemikiran, beban perasaan, bahkan akan mengurangi beban akhiratnya nanti. Karena sudah diikhlaskannya. Makanya kita jangan coba-coba. Tidak aku relakan. Uangku itu akan kutuntut nanti di akhirat. Jangan coba-coba begitu saudaraku. Bahaya. Nanti Anda sudah masuk dalam sorga, sudah enak-enakan dengan bidadari. Anda dipanggil oleh Ridwan. Saudara A, keluar dulu. Kenapa ya Ridwan? Kamu harus menjadi saksi. Saksi apa? Ada orang berhutang kepada kamu yang belum kamu ikhlaskan waktu di dunia. Keluar dulu. Oh, dan tidak apa-apa, saya ikhlaskan. Oh, tidak bisa. Kalau mau mengikhlaskan kemarin, di dunia kemarin. Kalau sekarang apa boleh buat Anda sebagai saksi pengadilan. Akhirnya dari surga keluar. Bersama bidadari tadi, akhirnya keluar. Ngumpul dengan ahli neraka. Bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Ribuan tahun ngumpul dengan ahli neraka. Di pengadilan yang begitu panas terik. Itulah kerugian kita kalau tidak menggunakan akal kita. Gampang saja mengatakan, tidak aku relakan, di akhir aku tuntut apa yang kamu ambil tentang diri saya, harta saya. Sudahlah. Kalau memang tidak bisa dia mengganti dengan hartanya yang lain, tidak mau dia membayar, sudahlah. Walaupun itu terpaksa, sedekahkan saja. Ikhlaskan saja. Kenapa? Kenapa? Nanti di akhirat itu babak belur kita. Begitu saudara. Nah, orang-orang yang ikhlas seperti inilah yang tidak pernah bisa diganggu oleh iblis dan kawan-kawan. Nah, begitu. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa terjadinya iblis menggoda anak Adam, menyeret mereka ke dalam kesesatan dan neraka adalah untuk membuktikan kalimat anna khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku buktikan ya Allah. Aku buktikan. Akhirnya apa? Belum sampai turun ke dunia ini, masih di dalam sorga, Adam sudah melanggar. Dilarang mendekati pohon kuldi. Apalagi memakan buahnya. Apa itu pohon kuldi? Pohon kuldi itu adalah tubuh Hawa. Tubuh ibunda Hawa. Apa itu kuldi? Pohon kuldi. Pohon kuldi itu adalah tubuh Adam. Jadi Adam dan Hawa tidak boleh berdekat-dekatan. Apalagi mencicipi buah. Melakukan hubungan seks. Hingga melahirkan khuldi atau regenerasi, kata orang BKKBN. Habis kemudian usir. Kena dia. Oleh siapa? Oleh nasihat daripada
Azil bin Janu yang pura-pura menjadi penasihat yang baik, pemikir yang baik, sahabat yang setia. Ngomong dia, aku adalah penasihat yang baik loh bagi kamu. Kamu tidak boleh regenerasi, kamu tidak boleh makan buah khuldi. Karena Allah tidak ingin kamu lama-lama di sorga. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia tahu bahwa Adam dan Hawa memang akan dilemparkan ke bumi. Tanpa makan khuldi pun dia akan dilemparkan ke bumi. Mendingan dimanfaatkan ini, menipu. Mengajak mereka untuk berbuat salah, melanggar aturan Allah. Akhirnya terjadi. Setelah turun di bumi, Adam dan Hawa tadi, putranya berbunuh-bunuhan. Qabil membunuh adiknya Habil, itu pun gara-gara perempuan. Gara-gara hawa nafsu. Ulah siapa? Ulah daripada Azil bin Janu dan kawan-kawan. Hingga hari ini saudaraku, Azil bin Janu dan kaumnya serta kelompoknya, pasukannya tidak berhenti membuktikan kebenaran kata-katanya di hadapan Allah. Akhirnya dia terkambing hitamkan. Kita kira maksiatnya manusia, kejahatan manusia, biadabnya manusia oleh karena iblis memaksa mereka untuk jadi seperti itu. Tidak. Iblis dan pasukannya itu hanya membisik-bisik saja. Ya, membayang-bayangkan saja, mengajak-ngajak saja. Anda mau jadi, Anda tidak mau, tidak apa-apa. Nah, ada kalimah yang mengagumkan, yang menjadikan kita terbelalak, yang selama ini mungkin tidak kita pikirkan. Ini kalimahnya, perhatikan. Kalimah ini saya ambil dari surat Al-Hasyr ayat 16, saudara. Perhatikan di situ. Kamas salis syayatani iz qala lil insani kufur falama kafaro qala inni bari'u minka inni akhafa Allah Rabbal alamin. Apa terjemahannya? Terjemahannya adalah seketika syaitan itu berbisik kepada manusia, kafirlah kamu kepada Allah dan Rasul. Ingkarilah pernyataan Allah dan Rasul. Langgarlah semua larangan Allah dan Rasul. Tinggalkan semua suruh-suruhannya. Laksanakan begitu saja. Akhirnya dengan bisikan seperti itu, manusia tadi ikut mengingkari Allah dan Rasul. Ya, melanggar semua perintah Allah dan Rasul, melaksanakan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Akhirnya mereka lakukan. Padahal kalau mereka tidak mau melakukan itu, iblis dan pasukannya tidak bisa memaksa loh. Dia cuma bisik-bisik doang. Nah, seketika kekafiran itu terjadi, apa kata iblis, apa kata pasukannya, dengarkan. Ini yang mengagumkan. Falamma kafaro. Setelah mereka itu melaksanakan kekafiran kepada Tuhannya. Qala, berkata iblis, ini bari'u minka. Aku berlepas tangan terhadap apa yang kamu buat. Aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu bikin. Karena aku cuma bisik-bisik doang. Tidak memaksamu dan tidak pula melarangmu. Cuma bisik doang loh. Yang lebih hebat lagi adalah akhafallaha Rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Rasul, pencipta alam semesta. Aku takut, kami takut. Nah, dari sinilah kita tangkap bahwa mereka itu bersyahadat ini. Mereka itu sholat, mereka itu puasa, mereka itu zakat, mereka itu haji. Meskipun takdir mereka neraka sudah pasti. Tapi ibadah kepada Allah mereka tidak berhenti, saudara. Karena dia takut kepada Allah dan Rasul. Takut melanggar perintah. Takut. Tetapi untuk membuktikan kebenarannya karena dia itu bersifat pantang tersinggung, tidak mau kalah. Hanya itu kesalahan mereka. Dia sering membisik-bisik, mengajak-ngajak kita untuk salah. Itu kesalahan mereka, cuman saudaraku.
Itu. Karena dia sendiri takut kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi jangan salah-salah kita. Itu. Nah, yang lebih hebat lagi, bisa kita lihat pada surat Ibrahim ayat 22. Ya. Ini kita lihat surat Ibrahim ayat 22. Nah, surat Ibrahim ayat 22 ini adalah sebuah kasus yang terjadi di akhirat nanti. Setelah terjadi hisab, pengadilan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang zolim, orang-orang fasik, orang-orang musyrik ini, yang mereka dah jadi korban bisikan iblis tadi, hendak dilemparkan ke neraka oleh malaikat Zabaniyah. Lalu apa kata mereka para ahli kafir tadi? Ya Allah, mohon, jangan dulu lemparkan kami ke dalam neraka ini. Jangan dulu. Loh, kenapa? Nah, datangkanlah kepada kami 2 orang dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, bangsa jin itulah Azal bin Janu beserta pasukannya tadi, iblis. Nah, bangsa manusia itulah jin korin yang ada dalam diri kita. Tapi ini tidak akan kita bahas karena bahasanya khusus. Ini kalimahnya. Surat Ibrahim ayat 22. Nah, jadi di situ dikatakan, ya, wa qolal ladzina kafaru Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal ins. Ya Tuhan kami, datangkanlah kepada kami 2 orang. Satu dari bangsa jin, itu Azal bin Janu beserta pasukannya. Yang satu dari kalangan manusia. Itulah Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi. Hawa, nafsu, dunia, setan. Itulah dia nafs, itulah jiwa, itulah manusia yang ada pada diri kita. Ini tidak usah kita bahas. Kita angkat saja masalah Azal bin Janu dan pasukannya dari kalangan bangsa jin. Jadi dia minta kepada Allah. Dalam bahasa kasarnya, ya Allah, datangkanlah iblis beserta pasukan kepada kami. Untuk apa? Untuk mereka bertanggung jawab atas semua kejadian atas diri kami. Gara-gara mereka kami masuk neraka. Oke, kata Allah. Oke. Lanjut bagaimana? Nah, ini ayatnya. Dikatakan lagi. Naja'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Nah, kami akan bawa mereka tadi. Kami akan seret dia. Kami letakkan pipinya di tanah. Kami akan injak mereka turun kaki kami. Sehingga dia terlantai di atas aspal. Saking marahnya orang-orang kafir tadi. Orang musyrik tadi. Orang zolim tadi. Dia anggap para Azal bin Janu dan kaumnya ini yang menyesatkan mereka. Dia marah. Ya kata Allah, oke. Akan kupanggil mereka. Nah, kejadian itu ada, silakan saudara lihat pada surat Ibrahim ayat 22. Apa bunyinya? Wa qala syaitanu lama qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adatukum fa akhlaftukum. Jadi seketika iblis dan kaumnya tadi datang, dipanggil oleh Allah karena permintaan orang-orang yang bakal dilemparkan ke neraka tadi. Dia ngomong, "Hei iblis, hei kaumnya iblis semuanya, ini manusia minta kalian datang ke sini. Kalau menurut mereka, mereka menjadi ahli neraka hari ini gara-gara kalian. Nah, bagaimana pandangan kalian?" Nah, inilah jawabannya. Wa qala syaitanu. Dan berkata para syaitan tadi, yang menjadi anak buahnya Azal bin Janu tadi. Ya, Allah telah menjanjikan kepada kamu suatu janji yang benar. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah sudah menjanjikan kepada kamu suatu janji yang benar. Ajarannya benar, arahnya benar. Dan itu benar. Wa wa'adatukum fa akhlaftukum.
Dan kami juga menjanjikan kepada kamu ajaran yang benar. Sebenarnya itu tidak benar. Kami menipu kalian. Itulah yang disebut dengan goda-godaan tadi, saudara. Contoh, hari musim lebaran nih, istri pulang kampung. Kita karena mau kerja cepat, tidak pulang kampung. Nah, ngomong iblis tadi, melalui dia yang ada dalam hati kita. Itu sebangsa hawa nafsu dan setan tadi. Hei, kamu tahu enggak? Itu janda bahenol di sebelah rumahmu. Di sebelah rumahmu. Rugi dong. Istrimu kan tidak ada tuh. Mumpung dia sedang tidak ada. Wah, itu santapan lezat. Silakan. Itu bisikannya. Nah, orang tadi mau melaksanakan atau tidak, itu diserahkan oleh iblis kepada orang tersebut. Anda mau melakukan silakan, tidak ya silakan. Aku tidak memaksa. Anda tidak mau, aku tidak paksa, tapi aku hanya merayu. Itu peluang jika Anda mau. Ternyata orang ini nyosor dia. Dia pergi ke sebelah rumahnya, dia berzina. Akhirnya dia berdosa. Lalu di mana letak salahnya aku, ya Allah? Di manakah letak kekeliruan kami, ya Rob? Kata iblis dan kawan-kawan. Kan dia sendiri yang mau. Kami cuma bisik-bisik doang loh. Nah, kan gitu. Nah, kita lanjutkan lagi ayat nih. Sudah? Nah, pada ayat berikutnya, iblis berkata, Syaitan berkata, wa makana liya alaikum min sultani ila anda'autukum fastajabatum li. Kan jelas kalimat itu. Kata iblis, pada dasarnya kami tidak punya kemampuan. Ya, kami tidak punya kemampuan atas diri kamu itu. Wa makana liya alaikum min sultani. Pada dasarnya, pada kami ini tidak punya kemampuan untuk menguasai kamu itu. Illa, kecuali anda autukum, kecuali mengajak, menyeru, membisik-bisik saja. Fastajabatum li. Tapi kamu perkenankan bisikan itu, kamu lakukan. Lah. Ya kamu yang berbuat, kok kami yang dipanggil? Itu pernyataan ayat ini, saudaraku. Nah, ayat berikutnya, fala talumuni walumu anfusakum. Oleh karena itu, jangan salahkan kami, jangan kesalahkan aku, kata Azizal bin Janu. Ya salahkan diri kamu sendiri. Kamu yang melakukannya. Kami kan tidak punya kuasa untuk memerintahkan kamu atau melarang kamu. Silakan kamu buat, tergantung kamu. Kamu kan punya akal, mikir dong. Nah, sekarang jangan salahkan kami. Salahkan diri kamu sendiri loh. Sudah? Pada ayat berikutnya, ma ana bimusrijikum wa ma antum bimusriji. Hari ini aku tidak bisa menolong kamu dan kamu pun tidak bisa menolong aku. Ya, bareng terserahlah. Kamu mau masuk neraka silakan, enggak terserahlah, itu urusan kamu lah dengan Tuhanmu. Yang pasti kami cuma bisik-bisik doang loh. Ingat, bisik-bisik doang. Tidak ada paksaan atas kemaksiatan ini. Akhirnya yang menarik adalah seketika dia mengatakan kata-kata tadi, disambunglah oleh iblis atau rombongan Azal bin Janu kalimat berikut ini. Ini kafartu. Sesungguhnya aku ataupun kami mengingkari apa yang kamu buat itu. Kami tidak setuju loh. Nah itu. Ini kafartu. Sesungguhnya kami itu mengingkari apa yang kamu buat itu. Artinya kami tahu itu salah. Kami tahu itu salah. Bahkan kami katakan celaka kamu wahai manusia. Kamu melakukan itu. Sedangkan kami takut kepada Allah. Ayat tadi. Ah itu. Bima asyraktumuni min qablu. Nah, ketidaksukaan kami, ketidakcocokan kami ini jauh sebelum kamu melakukan itu. Jadi sebenarnya kami mengingkari bahwa itu memang salah itu. Bukan benar. Dan sikap kami seperti ini jauh sebelum kamu melakukan itu. Jauh-jauh hari kami sudah tidak suka. Kamu musyrik kepada Allah, kami tidak suka. Kamu bermaksiat, kami tidak suka.
Pokoknya yang buruk-buruk yang kamu lakukan, kami tidak suka loh. Jangan kamu kira kami suka. Enggak. Ah, gitu. Sudah tuh. Inna zolimina lahum azabun alim. Nah, kuncinya di situ. Sesungguhnya orang-orang yang menzolimi dirinya, bagi mereka azab yang pedih. Nah, kamu sudah menzolimi diri kamu, azab kamu pedih. Nah, neraka itu loh untuk kamu. Ngapain saya? Udah urusan saya itu. Akhirnya semua mereka dilemparkan ke dalam neraka, saudara. Dibakar, disiksa, menjerit, menangis, tersiksa mereka. Gitu. Nah, yang lebih lucu lagi. Nah, gimana ya Allah? Kata Azal bin Janu. Pasukan-pasukannya, kaum setan-setan tadi. Kan terbukti kami tidak bersalah kan? Kami cuma bisik-bisik doang, tidak ada maksa-maksa juga. Kami tidak punya kekuatan untuk memaksa mereka. Nah, kan mereka sendiri yang nyosor-nyosor begitu. Nah, ini gimana dengan kami ya Allah? Bagaimana? Apa kata Allah? Kamu juga masuk neraka semuanya. Loh, kok begitu? Iya. Walaupun kamu takut kepada kami, kamu melaksanakan ibadah terhadap kami, tapi kamulah penyebabnya mereka bisa seperti itu. Kenapa? Kamu bukakan pemikirannya, kamu bukan perasaannya, kamu bisik-bisik, kamu gambarkan yang buruk itu jadi baik. Akhirnya mereka melakukan kesalahan. Akibatnya mereka masuk neraka. Kini giliran kamu masuk neraka juga. Oh, begitu. Akhirnya Zabaniyah mau nangkap mereka, mau melemparkan. Kata mereka, tidak usah. Kami masuk sendiri. Akhirnya mereka rame-rame meloncat ke dalam neraka sambil tertawa-tawa. Masuk ke dalam neraka, direbus, direndam, digoreng, digebuki, pecah kepalanya. Ketawa-ketawa dia. Kenapa mereka tertawa, saudaraku? Di sini kehebatan Allah. Kalau manusia sakit, menderita, pasti meringis, menangis, menjerit. Tapi kalau mereka sakit, tidak meringis, tidak menjerit, tidak menangis, tetapi itulah kehebatan Allah. Rasanya sama, wujud rasa itu berbeda. Artinya, kalau manusia merasa sakit, dia meringis, dia sakit, dia menjerit. Kalau rombongan jin ataupun setan tadi, dia tidak meringis, tidak menjerit, tetapi dia ketawa. Itulah cerita tentang ini tadi yang saya persembahkan khusus buat saudara saya yang mulia, Bapak yang saya katakan tadi. Ini karena saking seriusnya, akhirnya saya lupa nama beliau. Begitu. Jadi ini pelajaran bagi kita, saudaraku. Ya, maksudnya Bapak Muharram tadi, Marzuki Muharram. Jadi saking seriusnya itu. Lupa Abu Piri, kenapa Anda bisa lupa? Karena saya ini sudah punya kekurangan, saudara. Tahun 2017 saya kan dibedah di sini nih. Ususnya dikeluarkan, disemprot-semprot kayak nyemprot mobil, diputus, dijahit, disambung. Nah, ternyata sejak itu ada gangguan dalam fisik saya. Saya sering lupa. Tapi seketika bercerita kaji, saya tetap menatap itu dengan kebaikan dan kebenaran. Hanya kadang-kadang lupa. Seperti tadi, mau ngomong nama Marzuki Muharram, saya lupa. Padahal itu sahabat, saudara. Baru kemarin ketemu dengan saya. Tapi itu tidak usah jadi masalah. Yang penting ini sudah saya sampaikan. Sebagai tanda mata, sebagai penghargaan saya bagi beliau. Karena saya sudah dipertemukan oleh Allah dan Rasul dengan beliau pada malam itu, pada hari itu. Insya Allah ke depannya kami DPD Bengkulu akan berjuang dengan DPP dan dengan semua DPD yang ada di seluruh Indonesia untuk menegakkan, mengibarkan bendera Jamiatul Islamiyah yang tidak membenci siapapun, akan berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu berdasarkan Allah dan Rasulnya. Oke, terima kasih. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.